alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Dumateng para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Puri Asidua ingkang kawula hormati, wonten kesempatan ingkang mubarakah menika kita akan membahas balasan bagi orang yang menjaga sholat wajib. Apa saja keuntungan atau manfaat bagi orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu sehari semalam? Menjaga kalau wau dalam pengertiannya tidak sekali-kali memudahkan meninggalkan. Bahasa Jawa pun ora gampang ninggalno, orang meremehkan sholatnya meskipun sesibuk apapun ketika saat ngurusi masalah dunia, sholat tetap diutamakan. Artinya mengutamakan sholat itu di atas yang lain. Nah, kadang-kadang barangkali kula piyambak sibuk ngurusi pekerjaan kalau di kantor, mungkin ketika saat rapat atau saat lembur padahal sudah terdengar suara azan, tapi kita seringkali barangkali terutama saya sendiri nanti sehingga akhirnya sholatnya dikodok, atau kadang-kadang malah kebablasan. Terutama yang berat itu adalah sholat isya, dan sholat yang paling berat adalah sholat subuh. Nanti saja. Bahkan menurut ilmu kesehatan, tidur itu diutamakan sampai jam 11. Lebih dari itu banyak menimbulkan penyakit, terutama saya belajar seorang pakar kesehatan. Kenapa demikian? Kalau tidur di atas jam 11 malam, maka juga secara pembagian waktu itu juga kita bangunnya itu kesiangan. Kalau bahasa Jawa itu kepluk, bahasa Kalimantannya itu melandau. Nah, ini sangat mengganggu kesehatan. Nah, oleh karena itu kemarin pernah saya sampaikan, kalau tidurnya agak sore, sebelum tidur berwudu, kemudian mengamalkan membaca suratul Fatihah 20 kali, insya Allah kalau sudah kita biasakan, insya Allah akan tertib bangun kita. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan sedaya teng mriku, alhamdulillah sudah bisa mengistiqomahkan terutama fadilahnya sholat subuh. Lah pramila menika dalam kesempatan ingkang mubarakah menika dalam membahas fadilai manfaate, hikmahnya bagi orang yang menjaga sholat fardu, yaitu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, kita sering mendengar as-sholatu ala waktiha. Jalankanlah sholat itu tepat pada waktunya. Nah, di sini para imam mazhab itu berbeda-beda. Ada yang mengartikan tepat waktu itu pokoknya kalau sudah masuk yaitu harus tepat. Tapi sebagian ulama imam mazhab lainnya mengatakan tepat waktu di sini adalah mulai awal masuk sholat sampai batasnya sholat. Meskipun kita saat sholat sudah sholat, terdengar mana sholat duhur, kemudian ketika saat sholat zuhur kemudian terdengar asar, nah itu tidak ada masalah karena awalnya tadi masih memasuki sholat zuhur. Contoh kalau di kota itu seringkali memang ya tepat waktu awal-awal sholatnya. Tapi kalau yang di desa, nyuwun sewu, orang tani lagi matun, Daud, napa macun di tengah sawah. Kemudian kalau tetnya sholat asar barangkali jam-jam 3 kadang-kadang
jam 3 kurang, padahal dia masih di sawah. Nah, itu kadang-kadang kita mendengar ada yang memulainya tepat awal, tapi kadang-kadang jam 4 masih terdengar azan asar. Tapi itu tidak ada masalah. Ini banyak-banyak versi yang lainnya. Kita Islam itu adalah luwes. Yang paling fatal adalah yang tidak sholat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha, terutama saya mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa menjaga sholat wajib, terutama sholat wajib isya, subuh, zuhur, asar, maghrib ini, karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiang agama. Apabila kita tidak sholat berarti merobohkan agama. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa Kurasi 2 ingkang kawula mulyakaken. Yang pertama, hikmah bagi orang yang senantiasa menjaga sholat wajib, yaitu Allah akan hindarkan dari kesempitan hidup di dunia ini, terutama dalam kesempitan rezeki. Lebih-lebih berusaha untuk menjalankan sholat berjamaah. Kayak yang dekat masjid ya kita sholat di masjid, yang dekat musola ya dekat musola. Namun kita luwes mawon, apalagi di tengah-tengah masyarakat di perumahan, masing-masing orang kesibukannya sendiri. Yang bisa jamaah ya kita harus ikhlas, tidak boleh ngerundel. Kenapa yang lain nggak mau berjamaah? Islam itu adalah ketulusan hati, kesadaran hati. Tetapi tidak ada unsur paksaan. Tapi kita berusaha kalau bisa, terutama yang kaum laki-laki, sholatnya yang terdekat masjid atau musola. Tetapi walaupun kalau repot, barangkali juga bisa di rumah jamaah dengan keluarga. Jadi fleksibel, Islam itu adalah luwes. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar sekali fadilahnya menjaga sholat ini. Apabila kita tidak sholat saja, satu kali saja, maka kita sudah dicatat di neraka, itu sudah ada tulisannya ahli neraka. Ini hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati. Kemudian yang kedua adalah Allah akan bebaskan dari siksa kubur bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya, yaitu sholat wajib ini. Jadi Allah itu akan membebaskan dari siksa kubur bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Nah, sholat yang bagaimana? Tentunya adalah sholat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi terutama umpamanya wudhunya kita sempurnakan. Bagaimana supaya wudhu kita itu yang sah? Nanti ada ilmunya sendiri, pernah saya sampaikan, yaitu itu dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian sholat wajib ini sebelum kita sholat juga harus kita belajar, ada ilmunya, harus mengetahui syarat-syarat rukunnya sholat. Dan sholat pernah saya sampaikan juga itu tingkatannya ada 5. Dan terutama kita ya mudah-mudahan tergolong sholat kita ini adalah sholat yang sudah mempunyai nilai kualitasnya. Terutama diusahakan adalah suratul Fatihah. Ini mampu menguasai bacaannya, artinya, sehingga sholat kita lebih khusyuk. Yaitu sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang sudah bisa membawa kita, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak hanya ketika pada sholat seperti ini, juga ada istilah namanya sholat di luar sholat. Artinya apa? Ketika sholat kita itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Tetapi setelah sholat kita berbuat kemaksiatan, menzalimi orang, memfitnah orang, menghibah orang, maka sholat kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilahnya, ada sholat di luar sholat. Maksudnya itu apa? Ihdinas siratal mustaqim tadi itu, ketika kita sholat minta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Setelah kita di luar sholat juga begitu, di kantor, bagi yang pegawai kantor, jangan sekali-kali istilah sikut-sikutan, menjegal sesama teman, menggunting dalam satu lipatan. Bagi yang berdagang juga begitu, di pasar jangan sampai kita mengurangi timbangan atau mencurangi pada pembeli, dan dimanapun kita saja berada. Ini memang yang berat. Jadi hadirin wal hadirat ingkang kawula mulyakaken. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang menjaga sholatnya, maka
Allah Subhanahu wa taala akan melindungi panasnya terik matahari ketika pada saat yaumil mahsyar nanti itu. Kemudian yang keempat, bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan ketika pada waktu nanti menyeberang yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, yaitu seperti kilat wus gitu. Kemudian yang kelima, bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya adalah Allah nanti akan memasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab yang banyak. Jadi Allah langsung masukkan ke dalam surga. Maka nanti di akhirat, maka yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ini pentingnya, karena sholat adalah merupakan kewajiban kita semuanya bagi orang muslim dan muslimat, terutama yang sudah balik. Inilah keutamaan 5 bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taqwa Puri Asidua ingkang kula mulyakaken, mekaten begitu besarnya keutamaan sholat wajib ini, mari kita senantiasa, terutama saya sendiri, untuk menjaganya. Jangan sekali-kali kita menggampangkan atau meremehkan sholat yang kita laksanakan. Meskipun sesulit apapun, gitu. Meskipun yang di sawah juga bisa, yang di laut, bagi yang di pelayaran itu sangat khusyuk sekali gitu Pak. Mantap nggih. Di tengah-tengah laut itu tetap kita sholat Allah itu Pak, malah khusyuk. Kenapa? Melihat kanan kiri, siapa yang kita minta tolong adalah Allah. Jadi sholat itu lebih khusyuk. Nah, kemudian dalam hal kesibukan apa saja juga jangan sampai kita tinggalkan. Ini 5 manfaat atau hikmah daripada 5 keutamaan bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya ini. Dan mudah-mudahan sholat kita membawa keselamatan, kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makatan atur dalem menawi wonten kekurangan, kelepatan tutur dalem nyuwun agung samudra pangasami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.